Kepala Desa Hutabo berinisial RT menjawab tuduhan dugaan penipuan dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. RP mengakui bahwa dirinya menerima uang senilai 60 juta rupiah dari keluarga NH, seorang peserta seleksi P3K 2023. Namun ia menegaskan bahwa uang tersebut bukan atas permintaannya, melainkan diberikan secara sukarela oleh pihak keluarga NH. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Gorontalo, yaitu Arianto Panambang. Baik rekan Arianto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo, ada seorang Kades Hutabohu yang menjadi calo P3K Kominfo RI. Jadi ceritanya seorang warga Kabupaten Gorontalo mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh Kepala Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Keluarga korban mengungkapkan bahwa mereka telah menyerahkan uang sebesar 60 juta kepada sang Kades inisial RP melalui perantara AL dengan janji bahwa anak mereka akan diloloskan sebagai ASN P3K teknis di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo RI. Menurut keterangan keluarga korban, permintaan uang tersebut datang dari kepala desa yang disebut memiliki jaringan untuk meloloskan peserta seleksi. Salah satu keluarga korban, Anto Hanapi, mengatakan awalnya ibu dari korban ini atau dari korban NH meminta tolong kepada AL agar anaknya bisa diterima sebagai ASN. Karena AL dekat dengan kepala desa, maka Kades meminta 60 juta sebagai syarat pengurusan berkas dan lain sebagainya. Setelah uang diserahkan pada 7 Oktober 2023, anak korban tetap mengikuti prosedur pendaftaran melalui SSCAN BKN. Tetapi hasilnya dinyatakan TMS atau tidak lulus karena pengalaman kerja tidak sesuai dengan formasi yang didaftarkan. Pengalaman kerja yang didapatkan oleh NH adalah pengalaman kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Sementara formasi yang didaftar adalah di bagian teknis Kominfo RI, sehingga ini tidak relevan dan dinyatakan TMS secara otomatis. Namun sang Kades tidak habis akal, kemudian menyarankan kepada korban NH untuk mengurus lagi surat pengalaman kerja di Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo. Nah, namun surat tersebut kata keluarga korban Anto Hanapi dimasukkan pada masa sangga sesuai dengan petunjuk dari kepala desa. Namun ketika dimasukkan ke masa sangga, NH atau korban ini tetap dinyatakan tidak lulus. Sementara itu, dari kepala desa sendiri membenarkan bahwa ia telah menerima uang senilai 68 juta. 60 juta untuk syarat pengurusan P3K dan kemudian 8 juta untuk pengurusan mobil. Namun RP membantah meminta uang kepada korban. Menurutnya, ia mengaku keluarga korban menanyakan berapa biaya yang harus dipersiapkan oleh keluarga untuk bagaimana lolos P3K. Namun kepala desa menjawab, ia tidak meminta, dia hanya menjawab nominal yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran P3K. Kades menjawab 60 juta yang harus disiapkan, maka keluarga menyiapkan 60 juta. Namun pada saat itu Kades juga tidak bisa ke sana kemari karena memang mobilnya saat itu rusak. Sehingga meminta bantuan lagi kepada keluarga untuk bagaimana bisa ke sana kemari mengurus segala berkas tentang pendaftaran P3K. Selain itu, Kades juga mengaku ingin mengembalikan sejumlah uang 60 juta yang dijanjikan, namun ia terputus komunikasi dengan pihak keluarga. Ia sudah bahkan berusaha untuk menggadaikan atau menjaminkan mobilnya kepada pihak keluarga untuk jaminan agar uang itu dikembalikan. Namun pihak keluarga, kata Kades, menutup komunikasi dan kemudian tidak menemukan titik temu, dan akhirnya pihak keluarga atau korban melaporkan insiden ini ke DPRD Kabupaten Gorontalo. Dan tadi siang sudah dilakukan RDP di Kabupaten Gorontalo. Untuk hasil akan disampaikan di lanjut. Terima kasih Arif, hanya ini yang bisa saya informasikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Arianto, selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama keluarga korban Tribuners, yaitu Anto Hanapi. Kejadian yang
kami alami terhadap pendaftaran ASN P3K itu mengenai ada permintaan dari ayahanda yang mana pihak korban ini dimintakan uang sebesar 60 juta untuk meloloskan menjadi ASN P3K, yaitu di Kementerian Informasi. Kemudian berdasarkan permintaan dari ayahanda itu, maka pihak korban, keluarga ini dari kami itu menyampaikan sepakat bahwa ini uang ini untuk meloloskan untuk menjadi ASN P3K. Itu kejadiannya di tanggal 7 Oktober tahun 2023. Pak, berarti yang meminta uang ini dari kepala desa atau bagaimana, Pak? Dari kepala desa melalui perantara daripada Pak Aji Selateka. Oke, setelah uang itu dikasih, proses pendaftarannya berjalan lancar atau bagaimana, Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.